멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home 아무리 힘껏 닫아도 다시 열린 서랍 같아 하늘로 높이 날린 넌 Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik. Syukurlah. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Nadia, Bu. Ayo Nadia, pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita absen dulu ya anak-anak. Baik, Bu. Agnes Marcella. Jaringannya bermasalah, Bu. Jaringannya, Bu. Oh. Iya. Dira Rahmiananda Utagalung. Hadir, Bu. Nadia Aulina Barus. Hadir, Bu. Udah stop, Dir. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang sistem ekspresi. Dalam semester 2 ini, kalian harus memahami bab ini. Meskipun kita masih dalam pembelajaran jarak jauh, hal ini tidak boleh membuat semangat kita menjadi semakin menurun. Baik, kita mulai saja. Masih dengar suara Ibu anak-anak? Masih, Bu. Halo? Masih, Bu. Bu. Baik, kita mulai saja ya. Iya, Bu. Nah, sistem ekspresi. Apa sih itu sistem ekspresi? Sistem ekspresi merupakan kata lain dari sistem pengeluaran. Sistem pengeluaran di dalam tubuh manusia terbagi atas 3. Yang pertama defekasi, yang kedua ekskresi, dan yang ketiga sekresi. Apa sih itu defekasi? Defekasi merupakan sistem pengeluaran sisa pencernaan. Defekasi mengeluarkan ampas yang sari-sarinya diserap oleh usus. Defekasi dikeluarkan dari rektum atau anus. Contohnya itu feses. Nah, yang kedua ekskresi. Seperti yang akan kita bahas hari ini. Ekskresi adalah sistem pengeluaran zat sisa hasil metabolisme dalam tubuh yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Nah, yang ketiga ada sekresi. Sekresi merupakan sistem pengeluaran juga, namun zat sisa yang dikeluarkan masih dibutuhkan lagi oleh tubuh. Contohnya yaitu hormon dan enzim. Nah, di sini ada gambar dari alat
alat ekskresi pada manusia. Yang pertama itu ada ginjal, yang kedua paru-paru, yang ketiga hati, dan yang keempat kulit. Paru-paru berfungsi mengeluarkan zat-zat sisa berbentuk gas. Contohnya CO2 dan uap air. Nah, yang kedua hati. Hati berfungsi menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Yang kedua sebagai tempat pembongkaran dan pembentukan protein, menawarkan racun, dan fungsi yang berkaitan dengan sistem ekskresi yaitu tempat pembentukan dan pembongkaran eritrosit, dan fungsi selanjutnya yaitu mengeluarkan bilirubin dan biliverdin. Nah, selanjutnya ada kulit. Kulit berfungsi untuk pelindung tubuh terhadap kerusakan fisik, mengurangi kehilangan air, mengatur suhu tubuh, dan fungsi yang berkaitan dengan sistem ekskresi yaitu mengekskresikan zat-zat sisa berupa keringat dan menerima rangsangan dari luar. Nah, ini dia ada dari struktur kulit. Di sini bisa kita lihat ada epidermis atau lapisan kulit ari yang sering kita katakan. Terus ada dermis, lapisan kulit jangat, ada sensori atau neuron, ada kelenjar keringat, ada otot polos, ada pembuluh darah, ada rambut, kelenjar minyak, dan akar rambut. Nah, selanjutnya ada ginjal. Ginjal mengeluarkan zat sisa berupa urea atau sisa pembongkaran protein, dan zat-zat sisa berupa racun, misalnya obat-obatan. Ginjal juga berfungsi untuk membantu mengeluarkan urin. Nah, ini dia struktur dari ginjal kita. Kita punya sepasang ginjal kiri dan kanan. Ginjal ini mirip dengan kacang merah. Kemungkinan besarnya seperti kepalan tangan. Apabila kedua ginjal ini sudah mengeluarkan urin, maka urin tadi akan ditampung di kantung kemih, yang bagian paling bawah. Selanjutnya struktur ginjal. Struktur ginjal mengandung jutaan unit penyaring darah yang disebut nefron. Ginjal tersusun atas dua lapisan, yaitu yang pertama korteks, mengandung badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi terdiri dari glomerulus dan symphybomen. Yang kedua ada medula atau sumsum ginjal, mengandung tubulus. Tubulus bermuara pada pelvis renis atau ruang ginjal. Nah, ini tadi dia bagian-bagian ginjal. Bisa dilihat gambarnya, Nana? Ya, Bu. Jelas gambarnya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baiklah. Nah, di sini ada bagian nefron, terus darah kotor masuk yang bagian merah, terus darah bersih keluar yang bagian biru, terus yang paling bawah itu ada Nah, jika nefron diperbesar, maka tampak tubulus contortus proximal, ada juga glomerulus, ada lengkung Henle, ada tubulus collectivus, ada tubulus contortus. Nah, bagaimana sih proses terbentuknya urin di dalam ginjal? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Halo? Tidak, Bu. Nggak tahu, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskannya. Tolong didengarkan baik-baik ya, anak-anak. Baik, Bu. Ya. Yang pertama, darah masuk ke dalam glomerulus. Yang bulat ini, yang merah ini ya. Nampak tidak? Nampak, Bu.
Halo. Nampak, Bu. Ya, darah masuk ke dalam glomerulus menghasilkan urin primer. Tahap ini disebut dengan tahap filtrasi atau tahap penyaringan darah. Nah, tahap yang kedua yaitu darah dari glomerulus akan dialirkan melalui kapsula Bowman ke tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Tahap ini disebut dengan tahap reabsorpsi atau tahap penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Pada tahap ini, urin yang dihasilkan adalah urin sekunder. Nah, tahap yang ketiga yaitu urin sekunder yang dihasilkan tadi akan melewati tubulus contortus distal, kemudian melewati tubulus collectivus, dan akhirnya sampai di kantung kemih. Tahap ini disebut dengan tahap augmentasi. Pada tahap ini, urin yang dihasilkan adalah urin yang sesungguhnya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi jumlah urin. Nah, yang pertama itu jumlah air yang diminum, stimulus saraf renalis, hormon antidiuretika atau ADH, garam yang dikeluarkan dari darah, dan pengeluaran glukosa. Baik, mungkin sampai sini saja yang bisa Ibu jelaskan. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Halo, Tidak, Bu. Tidak, Bu. masih jelas suara Ibu? Bu. Masih, Bu. Baiklah. Jika tidak ada pertanyaan, sekarang Ibu akan kasih tugas untuk kalian. Sudah disediakan alat tulisnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Ibu diktekan ya. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang sistem ekskresi? Sudah? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Yang kedua, apa saja organ penyusun sistem ekskresi pada manusia? Sudah? Sudah, Bu. Nah, yang terakhir, bagaimana proses terbentuknya urin di dalam ginjal manusia? Sudah? Bentar, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kapan yang Tetap dikumpul, jaga Bu? kesehatan. Apa? Kapan dikumpul tugasnya, Kira? Bu? Minggu depan saja kita bahas tugas kalian ini. Oke, Bu. Tugasnya dikirim melalui apa, Bu? Melalui Google Classroom yang sudah Ibu buat tadi. Sudah masuk kan di Google Classroom-nya? Udah, Bu. Baiklah. Oke, mungkin sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Jika sedang berada di luar rumah, jangan lupa jaga jarak, memakai masker, dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Ibu akhiri, selamat siang anak-anak. Siang, Siang, Bu. Bu.